cukup kurang baik, kurang baik baik lah Pak, dari pasar. Gitu. Oh begitu ya? Iya. Itu gimana Pak? Kakanda baru tahu ini. Merah soal. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa beberapa hari lalu teman-teman tim melakukan exercise. Amanah undang-undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedbacknya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai Menteri SDM akan melakukan evaluasi itu. Dan itu kan belum menjadi keputusan. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru ya istilahnya uji publik lah. Ada masukan apa-apa gitu loh. Nah begitu masukannya baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan ya, karena itu kan nanti di PP, PP-nya belum ada. Jadi tolong diberitakan yang baik bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah baru dilakukan uji sosialisasi, dan saya setelah mendengar masukan dari publik, dari teman-teman pengusaha juga saya dapat masukan, maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung. Jadi target Juli itu masih belum ya Pak? Kemarin kan Ya mungkin masih kita pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan. Apa itu? Kemarin kan disosialisasi itu kan adalah beberapa pajak ekspor sebenarnya itu. Pajak ekspor. Karena gini, untuk nikel NPI, waktu saya jadi Menteri Investasi, kita kan setuju untuk diberikan tax holiday dalam rangka membangun hilirisasi. Tapi kan sebagian itu kan industri itu tidak dibangun hilirisasi sampai di ujung, baru 40%. Padahal dia kan sudah kita kasih tax holiday. Cengli dong, kita minta you bangun dong sampai di ujung. Kalau you nggak mau, berarti kita akan kenakan pajak lain gitu loh. Itu persoalannya cuma hukum bisnis aja kok itu barang. Ya dan NPI itu kan 4-5 tahun break even point kok. Saya punya hitungan-hitungan. Tapi oke, saya pikir semuanya kita akan akomodir dan ini kita pending dulu sambil kita bikin formulasi yang baik. Formulasi yang baik seperti apa? Yang bijak, baik untuk negara maupun untuk teman-teman swasta. Jadi belum ada blok secara target waktu penerapannya belum ada ya Pak, karena menunggu formulasi. Saya pikir karena teman-teman wartawan saya belum baca tapi Ade sudah tulis, maka saya akan mencoba untuk Ade punya pikiran bahwa saya belum akan menerapkan itu sambil akan menghitung exercise ulang dengan formulasi yang tepat. Jadi selain royalti yang biaya keluar untuk produk turunan nikel juga ya Pak? Nikel itu kan nggak kita ekspor bahan baku, nggak ada. Timah itu juga nggak kita ekspor bahan baku. Emas nggak juga. Tembaga nggak lagi kan, karena semua sudah masuk industri hilir. Jadi Pak, yang dibicarakan itu adalah simulasi terhadap biaya keluar, bukan biaya keluar terhadap bahan baku. Itu ya, Linda ya. Pak, soal impor minyak dari Rusia udah berjalan belum sih Pak? Sampainya kapan ke Indonesia? Secara deal sudah, kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya. Dan mungkin 1-2 minggu ini sudah bisa. Ya. Pak, kalau skema kontrak tambang Pak, ada pembicaraan sama pengawas usaha juga? Gimana? Skema kontrak tambang Gini. Kalau disamakan gimana? Pak? Gini, saya kan lagi meng-exercise. Harus dimaknai pasal 33 dulu. Berangkat berpikirnya itu dari pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa seluruh kekayaan yang ada di dalam kandungan bumi Indonesia, baik darat, laut, bila perlu kalau ada udara lagi, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Artinya aset ini aset negara. Pengusaha itu hanya diberikan izin untuk mengelolanya. Tentang skemanya seperti apa, itu pasti pemerintah akan melihat mana yang win-win. Win-winnya seperti apa? Baik untuk negara, baik untuk swasta.
Dan itu belum selesai saya melakukan exercise. Ya, Tapi saya sama pelaku usaha juga Pak, atau belum disampaikan? Atau gimana? belum. Jadi saudara-saudara saya pengusaha kan mantan pengusaha. Memang kadang-kadang kita pengusaha ini kalau untung banyak bilang untung sedikit. Tapi bagus juga kalau untung banyak. Yang penting negara juga dapat banyak dong. Jadi pengusaha dapat banyak, negara juga dapat banyak. Jangan pengusaha dapat banyak, negara tidak diperhatikan. Itu yang nggak fair. Saya kira kita sepakat Pak terkaitan itu bilang untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Cuma di pasar responnya nih tadi seperti yang pihak luar dan segala macam kurang gitu Pak, kayak ada tidak pastian gitu Pak. Sebenarnya pemerintah mau ke mana nih Pak? Oh enggak, pemerintah jelas kok. Apanya yang tidak jelas? Pemerintah ingin adalah pengelolaan sumber daya alam kita harus berlaku adil dalam konteks pengelolaan bisnisnya, baik adil untuk pengusaha maupun untuk negara. Itu hanya mencari keseimbangan aja kok. Kalau pengelolaan tambang, masa si pengusaha pendapatannya lebih dari 60%, negara cuma dapat 30-40%. Kan nggak adil. Tapi kalau pengusaha sudah, ada juga komunitas tambang yang negara sudah dapat 60-70%. Ya kalau begitu jangan lagi kita kenain dong. Kan pengusahanya juga harus butuh untung. Jadinya yang mencari keseimbangan. Ya. Soal Rusia lagi Pak, akhirnya kan setelah Bapak di Rusia, kilang Tuban ada proses sekarang Pak. Panjang, luar biasa sekali hari Akhirnya ini. ada proses kilang Tuban Pak. Ah. Mereka buka prakualifikasi tender Pak setelah sekian lama. Mungkin udah ada target-targetnya belum sih Pak untuk kilang Tuban kapan bisa dieksekusi Pak? Memang kita menyampaikan kepada mereka bahwa oh ya saya harus Dinda, makasih Dinda ya. Memang saya dalam pertemuan kemarin di Rusia, saya katakan bahwa salah satu isu yang kita harus selesaikan itu adalah kerjasama Pertamina sama Rosneft, di mana lahannya itu sudah diselesaikan, bahkan investasi JV-nya pun sudah dilakukan. Tidak akan bisa kita merasakan manfaat dari investasi ini ketika kita tidak melakukan percepatan. Dan mungkin itu bagian sebagai tindak lanjut dari apa yang dilakukan dalam kesepakatan kemarin. Oke ya? Sudah ya? Targetnya Pak? Wah saya harus jadi PM pimpinan proyek Pertamina boleh baru saya. Menteri kan nggak boleh bicara terlalu teknis-teknis ya. Yang penting cepat, lebih cepat lebih baik. Ya. Kalau blok tunanya mungkin Pak, blok tunanya yang hulu migasnya kan harusnya ada juga di Oh, sama apa ini sama Harbor itu ya? Sama Harbor itu ya. Itu yang di blok dekat Vietnam itu kalau tidak salah. Nah itu kemarin dari Rusia, dari Harbor Inggris itu sudah melepas sebagian sahamnya untuk ke pengusaha nasional. Jadi saya pikir itu sebentar lagi sudah EPC-nya udah jalan. Dan kita targetkan untuk bisa melakukan percepatan produksinya di 2028 paling lambat 2029. Bukan Pertamina, swasta. Ya. Oke, Bos. Soal ini Pak, kalau Pertamina yang KAS Pak, kemarin minggu kemarin tuh itu gimana ya Pak? Apa tuh? Pertamina yang KAS buat Dari minyak mentah. Kenapa? Itu gimana Pak? Kalau udah balik ke sini Ada laporan. Pertamina ke Amerika Pak. Nah, itu sudah ada laporan ke Oh ya, ya. Jadi gini, kita ini kan mencari sumber-sumber crude di hampir semua dunia. Tidak hanya di Amerika, di Angola, di Nigeria, di Afrika, di Rusia. Kita mencari semuanya. Kenapa? Kita tidak boleh mengharap satu negara. Ketika negara tersebut ada masalah, kan terkait dengan kita. Jadi laporannya udah masuk dan semuanya kita cari mana yang lebih efisien. Ya. Ya, namanya seorang sudah bikin hukum permintaan dan penawaran, Bos. Ada produk, ada market. Saya harus mencari banyak produk kan. Habis itu kita lihat mana harga yang paling efisien. Harga yang paling efisien itu kita ambil. Supaya apa? Harga di dalam negeri kompetitif. Ya. Terakhir Pak, yang soal biodiesel 50 Pak, terakhir Pak. B50 progresnya gimana Pak? Kan bulan Juli bakal diterapkan. B50 1 Juli sudah mulai penerapan dan sudah melakukan tes terus. Doain dalam schedule kita 1 Juli penerapan, doain dalam tes sekarang kan tes di kapal, di beberapa alat berat, di kereta. Mudah-mudahan nggak ada soal. Kalau dia sesuai schedule nggak ada soal,
1 Juli penerapannya. Tapi katakanlah dalam uji coba itu ada mesinnya, ada mungkin tidak pas, kita akan melakukan penyesuaian. Ya. Jadi ada kemungkinan diundur ya Pak? BPS kan udah mulai turun Pak. Apa itu? Yang tadi impor LPG katanya untuk bulan Maret aja turun sekitar 20% Pak. Kira-kira pemenuhannya gimana sih, kondisi saat ini gimana LPG-nya, terus pemenuhan ke depannya? Nanti kalau yang itu kau tanya saya ini kayak seperti ujian disertasi itu ya. Oke. CNG aja Pak. Ya, oke. Sekali lagi saya katakan untuk teman-teman bahwa tentang pertanyaan tadi saya umumkan bahwa sosialisasi kemarin dilakukan oleh teman-teman itu adalah sesuatu konsep yang belum menjadi bagian dari PP, peraturan pemerintah, dan itu belum diterapkan. Dan itu tidak akan diterapkan sebelum kita melakukan exercise yang saling menguntungkan. Saya pikir itu dibuat penjelasan yang lebih tepat. Kapan penjelasannya? Nanti setelah saya akan memutuskan dengan melakukan kajian lebih mendalam yang saling menguntungkan. Ya. Apalagi Nona. Pertamina yang masih di gimana Pak update kemarin kan katanya pembicaranya udah ke arah positif kata Menlu itu sekarang seperti apa Pak? Masih positif. Ya. Pak kemarin ada rapat ya Pak. Makasih ya.